Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOES. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. Kemudian 5. Meminta salah satu staf dari Fasiankes, kemudian pasien atau sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah Fasiankes sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, pedoman panduan, dan SPO. Ada dokumen pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melakukan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-194E akan membahas pengolahan limbah B3 sebagai tahap keempat dari 6 tahap pengelolaan limbah B3. Sebelum melihat video 194E ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, video 20, video 22, video 23, video 24, video 191, video 192, video 193, video 194A, video 194B, video 194C, dan video 194D. Pada umumnya, puskesmas dan Fasiankes lain tidak melakukan pengolahan limbah. Umumnya bekerja sama dengan pihak pengelola limbah B3 berizin, dikoordinir oleh Dinas Kesehatan setempat. Namun kita perlu memahami juga sebagai pengetahuan. Limbah B3 dalam Permen LHK P56 garing Men LHK Strip Setjen garing 2015 meliputi limbah A. Dengan karakteristik infeksius, B. Benda tajam, C. Patologis, D. Bahan kimia kedaluarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, E. Radioaktif, F. Farmasi, G. Sitotoksik, H. Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan I. Tabung gas atau kontainer bertekanan. Ketentuan mengenai limbah radioaktif diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga nukliran. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tahapan A. Pengurangan dan pemilahan limbah B3, B. Penyimpanan limbah B3, C. Pengangkutan limbah B3, D. Pengolahan limbah B3, E. Penguburan limbah B3, dan atau F. Penimbunan limbah B3. Di video 194E ini kita akan membahas tentang pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dilakukan secara termal oleh A. Penghasil limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3, atau B. Pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 secara termal dilakukan menggunakan peralatan A.
autoclave tipe alir gravitasi dan atau tipe vakum. B. Gelombang mikro. C. Iradiasi frekuensi radio dan atau D. Insenerator. Pengolahan limbah B3 secara termal oleh pengolah limbah B3 hanya dapat dilakukan menggunakan peralatan insenerator. Pengolah limbah B3 yang melakukan pengolahan limbah B3 secara termal harus memiliki kerjasama dengan penghasil limbah B3. Pengolahan limbah B3 secara termal harus memenuhi persyaratan A. Lokasi dan B. Peralatan dan teknis pengoperasian peralatan pengolahan limbah B3 secara termal. Persyaratan lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 meliputi A. Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan B. Jarak antara lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam izin lingkungan. Persyaratan lokasi pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dan memiliki kerjasama dengan penghasil limbah B3 meliputi A. Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. B. Berada pada jarak paling dekat 30 meter dari 1. Jalan umum dan atau jalan tol. 2. Daerah pemukiman, perdagangan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan. 3. Garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air dan sumur penduduk. Dan 4. Daerah cagar alam, hutan lindung dan atau daerah lainnya yang dilindungi. Persyaratan jarak lokasi dikecualikan bagi pengolah limbah B3 yang berada di dalam kawasan industri. Persyaratan peralatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan peralatan meliputi A. Pengoperasian peralatan dan B. Uji validasi. Pengoperasian peralatan untuk autoclave tipe alir gravitasi dilakukan dengan temperatur lebih besar dari atau sama dengan A. 120 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI atau 15 pound per square inch atau 1,02 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave sekurang-kurangnya 60 menit. B. 135 derajat Celcius dan tekanan 31 pounds per square inch atau 2,11 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave sekurang-kurangnya 45 menit. Atau C. 140 derajat Celcius dan tekanan 52 pounds per square inch atau 3,54 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave sekurang-kurangnya 30 menit. Pengoperasian peralatan untuk autoclave tipe vakum dilakukan dengan temperatur lebih besar dari atau sama dengan A. 120 derajat Celcius dan tekanan 15 pounds per square inch atau 1,02 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave sekurang-kurangnya 45 menit. Atau 135 derajat Celcius dan tekanan 31 pounds per square inch atau 2,11 atmosfer dengan waktu tinggal di dalam autoclave sekurang-kurangnya 30
menit. Pengoperasian peralatan untuk gelombang mikro dilakukan pada temperatur 100 derajat Celcius dengan waktu tinggal paling singkat 30 menit. Pengoperasian peralatan untuk iradiasi frekuensi radio dilakukan pada temperatur lebih tinggi dari 90 derajat Celcius. Uji validasi harus mampu membunuh spora menggunakan peralatan A. Autoklav tipe alir gravitasi dan atau tipe vakum dilakukan terhadap spora Bacillus stearothermophilus pada konsentrasi 1 × 10⁴ spora per mililiter yang ditempatkan dalam vial atau lembaran spora. B. Gelombang mikro dilakukan terhadap spora Bacillus stearothermophilus pada konsentrasi 1 × 10⁻⁴ spora per mililiter yang ditempatkan dalam vial atau lembaran spora. Dan iradiasi frekuensi radio sebagaimana dimaksud yang dilakukan pada spora Bacillus stearothermophilus pada konsentrasi 1 × 10⁴ spora per mililiter yang ditempatkan dalam vial atau lembaran spora. Hasil pengolahan limbah B3 menggunakan peralatan berupa limbah non B3. Terhadap limbah non B3, pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah non B3. Pengoperasian peralatan autoklav tipe alir gravitasi dan atau tipe vakum dilarang digunakan untuk limbah A. patologis, B. bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, C. radioaktif, D. farmasi, dan E. sitotoksik. Pengoperasian peralatan gelombang mikro dilarang digunakan untuk limbah A. patologis, B. bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, C. radioaktif, D. farmasi, E. sitotoksik, dan F. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi. Pengoperasian peralatan iradiasi frekuensi radio dilarang digunakan untuk limbah A. patologis, B. bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, C. radioaktif, D. farmasi, dan E. sitotoksik. Persyaratan peralatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan insenerator oleh penghasil limbah B3 harus memenuhi ketentuan A. efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 99,95%, B. temperatur pada ruang bakar utama sekurang-kurangnya 800 derajat Celcius. C. Temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1000 derajat Celcius dengan waktu tinggal paling sedikit 2 detik. D. Memiliki alat pengendalian pencemaran udara berupa wet scrubber atau sejenis. E. Ketinggian cerobong paling rendah 14 meter, terhitung dari permukaan tanah atau 1,5 kali bangunan tertinggi jika terdapat bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 14 meter dalam radius 50 meter dari insenerator. Dan F. Memiliki cerobong yang dilengkapi dengan A. lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi 8DE/2DE. Dan 2. Fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman. Selanjutnya kita akan bahas persyaratan peralatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan insenerator oleh pengolah limbah B3 harus memenuhi ketentuan A. Efisiensi,
pembakaran paling sedikit 99,99%. B. Efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa prinsipal organik hazardous konstituen atau POHCS dengan nilai paling sedikit 99,99%. C. Dalam hal limbah B3 yang akan diolah, 1. Berupa polychlorinated biphenyls dan atau 2. Yang berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofurans. B. Polychlorinated dibenzopdioksin. Efisiensi penghancuran dan penghilangan harus memenuhi nilai paling sedikit 99,9999%. Kemudian D. Temperatur pada ruang bakar utama sekurang-kurangnya 800 derajat Celcius. E. Temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1200 derajat Celcius dengan waktu tinggal paling singkat 2 detik. F. Memiliki alat pengendali pencemaran udara berupa wet scrubber atau sejenis. G. Ketinggian cerobong paling rendah 24 meter terhitung dari permukaan tanah atau 1,5 kali bangunan tertinggi jika terdapat bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 24 meter dalam radius 50 meter dari insenerator. H. Memiliki cerobong yang dilengkapi dengan 1 lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah 8DE-2DE. Dan 2. Fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman. Dan I. Memenuhi baku mutu emisi melalui kegiatan uji coba sebagai bagian dari pemenuhan kelengkapan persyaratan. Dalam hal insenerator dioperasikan untuk mengolah limbah sitotoksik, wajib dioperasikan pada temperatur sekurang-kurangnya 1200 derajat Celcius. Tata cara permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3 menggunakan peralatan insenerator dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara permohonan izin pengelolaan limbah B3. Pengoperasian peralatan insenerator dilarang digunakan untuk A. Limbah B3 radioaktif, B. Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, dan atau C. Limbah B3 merkuri. Tata cara pengolahan limbah B3 tercantum dalam lampiran 5 Permenkes LHK P56-MNLK Setjen _2015 halaman 98 sampai 116. Demikianlah Sobat Sehat, di video 194E ini kita telah membahas pengolahan limbah B3 sebagai tahap keempat dari 6 tahap pengelolaan limbah B3 di Fasyankes. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permen LHK nomor P56-MNLK Setjen _2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dari Fasyankes. Kita akan bertemu di video 194F untuk membahas tahap kelima dari pengelolaan limbah B3, yaitu penguburan limbah B3. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.